wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum masuk materi, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nur Jauja, biasa dipanggil Demus ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang titik laras. Ada yang tahu sebelumnya titik laras itu apa? Nah, jadi titik laras itu sebuah sebutan untuk cara membaca notasi. Jadi titik itu berarti tangga, dan laras itu artinya nada. Jadi tangga nada. Nah, jadi biasanya titik laras ini digunakan di tangga nada pentatonis. Kalian ada yang tahu nggak tangga nada pentatonis itu apa aja? Nggak ada ya. Jadi tangga nada itu ada dua, ada pentatonis, ada juga diatonis. Nah, kalau diatonis itu biasanya dipakai untuk musik-musik di barat. Kayak soalnya tangga nadanya itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan kalau tangga nada pentatonis itu cuma ada 5 aja, dan juga sebutannya ada da, mi, na, di, la, gitu. Nah, pertama-tama kalian tahu nggak apa yang disebut sama birama? Enggak ya. Jadi birama itu suatu kayak sistem notasi gitu. Jadi ada birama itu ada macam-macamnya. Ada yang 4/4, ada yang 4/8, ada yang 4/16 dan seterusnya. Ya, tapi di sini kita akan belajar dulu birama yang 4/4. 4/4 itu biasanya kalau di notasi pentatonis cara penulisannya itu kayak gini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini pun disebutnya itu bar. Jadi birama 4/4 itu dalam satu bar itu ada 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya kalau nadi notasi ini itu bisa jadi 1, 2, 3, 4. Itu kan ya. Kalau nggak pakai nada ada minat tilat, tapi kita nggak akan jauh dulu ke situ, nggak akan jauh dulu pakai nada. Kita belajar cara baca ritmiknya dulu. Kayak gini. Di birama 4/4 ini juga macam-macam, ada macam-macam. Kayak kan ini ada 4 ketuk, otomatis cara bacanya itu kayak ulang dulu, nah tapi di satu ketuk ini juga bisa kembali lagi. Di satu ketuk ini bisa jadi yang asalnya satu ketuk buat satu nada, buat nada doang, bisa jadi buat 2 nada. Jadi bisa ketuk ini bisa jadi 1 sama 2 misalkan. Nah, ini bacanya berarti kan ini satu ketuknya do, fa, ga, fa. Nah, kalau ada 2 ini otomatis dibagi 2. Jadi dibagi 2. Jadi setengahnya ini pas ke 1 do, fa, ga, fa. Yang asalnya gitu jadi do, fa, ga, fa, do, fa, ga, fa. Ada yang ngerti nggak? Ya. Ya. Nah, selain bisa dibagi 2 juga, bisa juga dibagi 4. Jadi dalam satu ketuk ini bisa ada 4 nada. Yang awalnya ini do, fa, ga, fa, do, fa, ga, fa. Jadi gini, 2, ga, 2, do, 4, do, fa, ga, fa. Nah, kalian kan pasti bingung ya cara bacanya gimana sih, cara apa sih cara bacanya itu kayak gimana sih biar benar, biar
nggak pusing, nggak harus ini kalau dibagi dua jadi gimana caranya, ini dibagi empat jadi gimana caranya. Kalian bisa pakai jari kalian bisa ngikutin saya sambil ini. Jadi dalam buat yang empat bentuk ini ya. Jadi buat satu bentuk tuh kalian tuh kayak gitu. Jadi di sini tuh dua dapat. Jadi dihitungnya itu teman-teman biar lebih mudah kayak dua dapat kayak gitu teman-teman. Ngerti ya? Jangan ditanyain dulu. Ya. Nah, sekarang saya kasih contoh ya, kasih soal-soalnya. Kalau di notasi itu enggak selalu ada semuanya 1, 2, 3, 4 ini. Kadang ada yang kayak gini. Ada yang ini kan satu bentuk ya. Pakai angka aja ya, ini satu bentuk. Nah, ini yang dua bentuk. Nah, kalau yang ini biasanya di notasi itu ada garis di atasnya satu buat penanda. Kalau itu satu bentuk dengan satu bentuk tapi ada dua nada gitu. Nah, kalau misalkan yang 4 ini ditambah garisnya kayak gini. Nah, ini tandanya. Tapi kan ya yang tadi saya bilang nggak selalu semuanya itu ada 1, 2, 3, 4-nya. Tapi bisa juga kayak gini. Nah kan kalau gini otomatis duanya nggak ada ya. Otomatis kalau di aplikasiin di gamelan atau di alat musik yang lain pasti kosong kan. Jadi tuh dapat itu lambatnya. Tapi kalau cepatnya tuh dapat Kan kalian kan tadi kita susah ya kalau harus menekan dominan terus gimana. Kalian bisa seperti ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan ada yang gini nih situasinya persis gini, berarti kalian dapat. Jadi duanya dilewat. Untuk kalian baca notasi nanti ritmiknya. Kalian sampai sini ada yang belum paham atau mau ditanyain gitu? Susah saya ini atau bagaimana? Buat baca notasinya. Gak ada. Kita pelatihannya saya bikin ritmik pakai 1, 2, 3. Nanti kalian bisa praktekinnya pakai tangan baca. Ya, kayak tadi dimulai dari sini ya. Tuagapat. Ya. Nah, ayo sekarang baca yang ini. Gampang banget ini mah ada satunya. Patu. Gini atuh. Kalian kan kalau bisa baca yang ini. Yang kesini kan harus latihan dulu. Kalian saya kasih waktu buat latihan. Nanti yang bisa boleh ya. Cobain, latihan.
Coba aja. Kayak ada yang udah bisa katanya. Gali. Mulai Li. Dua gapat. Oke. Bareng yuk semuanya bareng serius bareng. Dua patu. Dua gapatu. Dua patu. Dari sini lagi. Dua patu. Dua gapatu. Dua patu. Dua patu. Dua gapatu. Dua patu. Dua patu. Dua gapatu. Dua patu. Lanjut ya ke bawahnya ya. Dua gapatu. Dua gapatu. Dua gapatu. Dua patu. Dua gapatu. Dua patu. Bisa? Dari yang diajarin di sini sekarang, apa yang kalian bingungin yang mau kalian tanyain? Bingung mau nanya apa? Tapi ngerti kan kalian ini mah? Ngerti, terus ngerti. Nah, ini tuh ya banyak manfaatnya buat kalian. Kalian tuh kalau udah bisa baca yang kayak gininya tanpa nada, tanpa notasinya, tipiknya doang. Kalian tuh nanti kalau misalkan udah dikasih notasi, jadi kalian tuh bisa pas nge-aplikasinya tuh nggak bingung dengan tipiknya tuh kayak gimana. Soalnya kalian udah tahu kayak gininya. Itu. Terus kalau kalian rajin juga atau suka bikin karya, nah kalian tuh bisa bikin juga dari ini, bikin melodi dari ini. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai yang mana, mau yang pakai dua gapatu, kopat, atau yang mana kalian bisa pilih. Tuh mungkin materi yang diberikan atau dari pertemuan sekarang saat ini segitu dulu. Nah, karena kan kalian udah ngerti kan yang ini, buat pertemuan selanjutnya kalian bikin titik sendiri. Oke, kalian memilih dari antara ini. Tapi kalian juga harus bisa bacanya langsung. Ya, jadi segitu dulu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.